Sinyal dukungan parpol lain untuk baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo semakin kuat. Setelah membangun kesepahaman dengan P3 dan PAN, Jumat depan akan ada lagi partai politik yang merapat ke PDIP. Ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menghadiri acara konsolidasi DPP PDI Perjuangan DKI Jakarta di GBK Senayan, Jakarta. Kan Pak Ganjar ini baru menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Hanura, dan kemudian kemarin kita sudah membangun kesepahaman dengan Partai Amanat Nasional, maka Jumat minggu depan akan ada partai lain yang akan bergabung dan memperkuat gerakan kita, saudara-saudara sekalian. Demikian pula komunikasi yang intens dengan kaum milenial, dengan generasi Z. Soal parpol baru yang akan mendukungnya, baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tak banyak berkomentar. Ganjar hanya berharap dukungan dari partai lain bisa menjadi amunisi bertarung di Pilpres 2024. Ya, sebentar lagi insya Allah di minggu depan ini akan ada partai yang akan datang lagi ke DPP. Mudah-mudahan nanti akan bisa menambah kekuatan dan energi kita lah. Ciri-cirinya Pak? Ciri-cirinya rambutnya putih. Hingga saat ini, ada beberapa partai politik yang belum menentukan arah dukungan baca presnya. Di Koalisi Indonesia Bersatu misalnya, dari 3 parpol, baru P3 dan PAN yang sudah berikan sinyal kuat merapat ke PDIP mendukung Ganjar Pranowo. Sementara itu, Partai Golkar belum juga menentukan arah dukungannya dalam Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya saudara, partai politik manakah yang akan bergabung mengusung baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan seperti apa peta politik Pilpres ke depan? Kita bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam abang-abang. Bang Burhanuddin, Bang Andre, salam sehat. Salam sehat. Oke, saya ke Bang Andre Hugo dulu nih. Saya tahu nih, pasti jawabannya tidak eksplisit, tapi ini harus saya tanyakan sebagai pemantik diskusi kita nih. Jadi siapa partainya, Bang? Ya, kalau kata Mas Ganjar tadi, ciri-cirinya ubanan juga gitu. Lebih detail boleh lah, Bang, biar kita juga bisa membaca begitu. Ya, kan ya selama ini kan kita komunikasi dengan partai yang paling tidak punya pandangan-pandangan yang sama dan ya ke depan ya sama-sama memenangkan Pilpres ini dan ke depan bisa bekerja sama terutama antara presiden, calon wakil presiden dan nanti di parlemen di DPR. Oke, masih agak ngawang begitu ya, Bang Andre ya. Tapi kalau ditanya dari dalam parlemen yang saat ini bergabung atau dari luar parlemen bisa dijawab, Bang Andre? Ya, dari dalam parlemen itu sangat mungkin, dari luar parlemen pun ya artinya kerjasama untuk memenangkan Pilpres kan kita terbuka gitu. Siapa saja gitu, juga termasuk dengan relawan-relawan. Artinya semua elemen itu sejauh bisa mempunyai pandangan dan platform mendukung platform Pilpres calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan dan kita sama-sama dukung, ya saya kira ya kita bisa melakukan kerjasama itu. Intinya adalah partai politik yang bisa diajak kerjasama oleh PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo ya. Kalau gitu saya ke Bang Burhanuddin nih, Bang Andre nampaknya tidak memberikan clue yang jelas begitu. Kalau Bang Burhanuddin sendiri membacanya seperti apa nih? Partainya dari mana ini? Ya, jadi begini. Kalau kita melihat partai-partai yang lolos PT, itu paling tidak sudah ada 7 dari 9 partai yang ada di parlemen yang sudah punya afiliasi tertentu terkait dengan koalisi 2024. Nah, tinggal 2 yang belum jelas, yaitu Golkar dan PAN. Ya. Kalau istilah Gus Jazilul Fawait dari PKB, meskipun kedua partai ini tergabung di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi sejak P3 pindah ke koalisinya Bung Andreas,
maka KIB menurut Gus Jazilul berubah menjadi koalisi insya Allah bubar, gitu ya. Nah, karena terancam bubar, maka kita tidak tahu ke arah mana koalisi atau partai seperti PAN dan Golkar berlabuh. Nah, PAN sendiri sudah silaturahmi politik nih ya ke markas PD Perjuangan hari Jumat kemarin, tetapi besok konon PAN juga akan menerima rombongan dari Gerindra. Jadi untuk PAN ini menurut saya ya antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo capres yang akan mereka usung. Tergantung apakah cawapres yang mereka tawarkan, yaitu Erick Thohir, dipinang atau tidak sebagai pendamping Ganjar maupun Pak Prabowo. Berarti masih dinamis Golkar, ya? Untuk Golkar lebih rumit lagi menurut saya. Karena bisa ke Pak Prabowo, bisa ke Mas Ganjar Pranowo, tetapi bisa juga membuka opsi untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Tentu dengan syarat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, itu dipertimbangkan sebagai cawapres. Kalau PAN kan goyangnya antara dua capres yang dekat dengan pemerintah ya. Tapi kalau Golkar dengan sosok Airlangga Hartartonya, menurut saya terbuka juga opsi termasuk ke Anies Baswedan. Oke, jadi ada Partai Amanat Nasional dan juga Golkar begitu. Jadi menurut Bang Burhan sendiri lebih kepada partai yang sudah bergabung di parlemen saat ini ya, yang akan merapat ya Jumat depan ini ke PDIP. Bukan, maksud saya kan sedang memetakan partai di parlemen yang punya afiliasi koalisi yang fix. Nah, hanya dua yang belum fix ya. Yang lain relatif sudah fix, meskipun bukan berarti sampai pertengahan Oktober mereka tetap seperti yang sekarang. Bisa jadi ada perubahan ya. Ada yang masuk ke Pak Prabowo atau masuk ke Mas Ganjar. Lagi-lagi kita ini sedang memprediksi moving target. Targetnya sedang bergerak tetapi kita ingin tembak. Nah, mungkin ini ya bacaan saya yang mungkin agak lebih clear terkait dengan partai mana yang akan berlabuh ke PD Perjuangan, kemungkinan yang partai yang tidak lolos threshold, kemungkinan gitu ya, karena dari dua partai yang lolos threshold dan belum menentukan sikap, sepertinya mereka akan negosiasi sampai ujung, jadi belum mengambil keputusan dalam waktu dekat, terutama untuk PAN maupun Golkar. Oke, kalau kita lihat partai yang tidak masuk parlemen saat ini salah satunya PSI begitu. Bisa dikatakan komunikasi yang dibangun dengan PDIP sudah baik atau seperti apa komunikasinya saat ini, Bang Andre? Dengan mana? Dengan PSI. Ya gini ya sih. Teman-teman PSI ini kan ketika awal mengusung ketua partainya kalau tidak salah. Saya masih lihat itu di NTT itu masih ada baliho-balihonya ketua umumnya PSI, terus kemudian ada baliho dengan Ibu Yeni Wahid. Jadi ya gimana ya mengusung calon presiden ini seperti apa, orang naik turun bus ini kan. Jadi di sini saya kira gini, jadi proses di dalam pencapresan ini kalau kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Mega ketika bertemu dengan PAN kemarin, ada satu sinyal yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum bahwa dari kalimat-kalimat beliau maupun ekspresi yang ditampilkan bahwa ini adalah hal yang serius. Ini adalah hal serius. Mari kita pikirkan secara serius. Mari kita pikirkan secara benar. Kenapa? Karena kita akan mengusung dan kita akan berusaha memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara ini gitu. Jadi Ibu juga menyampaikan bahwa ya ini jangan seperti orang dansa-dansi senang kesana kemari. Nah, saya kira dalam hal ini ya keseriusan PDI Perjuangan ini kalau direspon oleh teman-teman dari partai yang lain juga melihat ini sebagai hal yang serius yang perlu kita pikirkan bersama benar-benar, dan kemudian melalui proses dialog dan kemudian kerjasama. Saya kira itu yang seharusnya terjadi.
Tapi kalau hari ini kita bicara ini, hari ini kita mengusung ini, besok kita mengusung, kan bingung juga. Bukan cuma bingung kita partainya aja bingung, apalagi masyarakat. Oke, tapi satu hal yang ingin saya tegaskan untuk hari Jumat ini, parpol yang akan mengusung PDIP ini sudah fix begitu ya, Bang Andre ya? Atau masih ada lobby-lobby ataupun masih ada dinamika politik yang akan terjadi begitu, karena mengingat ini masih Minggu sampai hari Jumat masih ada beberapa hari lagi? Kalau soal ini kan masih cukup jauh sampai bulan September, masih ada waktu. Dan itu kita masih selama proses ini belum sampai pada keputusan untuk ini, dialog dan komunikasi itu kan bisa berjalan terus gitu. Selama ini PDI Perjuangan itu membuka diri untuk berkomunikasi dan berdialog dengan teman-teman partai yang mempunyai pandangan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk mengusung ya Pak Ganjar, dan kemudian kita mencari calon wakil presiden yang bisa memenangkan dan kemudian bisa bekerja sama, itu yang paling penting. Bersama serta memenangkan kontestasi itu. Kalau dari KIB sendiri kan P3 sudah diajak kerjasama begitu, PAN kemarin sudah diskusi, tinggal Golkar nih. Ada kemungkinan tidak Bang ke depannya peluangnya lebih besar begitu untuk menjajaki komunikasi politik dengan Golkar, Bang Andre? Tidak bagus kalau saya mengomentari teman-teman partai lain, karena Golkar mempunyai yang setahu saya ya, teman-teman Golkar ini kan mempunyai keputusan yang sudah mereka putuskan sebelumnya di musyawarah nasionalnya, di munasnya Pak Erlangga diputuskan untuk menjadi capres. Nah ini kan hal yang merupakan ini keputusan partai di Golkar gitu. Ini konsekuensinya saya kira teman-teman Golkar hal yang lebih pas untuk menjawab ini, atau ya Mas Burhan sebagai pengamat gitu. Kalau gitu saya ke Mas Burhan begitu. Konsekuensi ke dalam gitu, tentu konsekuensi ke dalam di lingkaran teman-teman Golkar sendiri, dan kemudian tentu ya ketika keluar seharusnya itu sudah ada suatu sikap yang sama di dalam. Oke, kalau Mas Burhan sendiri melihatnya seperti apa? Kalau tadi Mas Burhan bilang bahwa masih ada pertimbangan-pertimbangan lah yang dilakukan oleh Golkar. Condongnya kemana nih, Mas Burhan melihatnya? Ya, jadi bagaimanapun Golkar sudah punya keputusan terkait dengan hasil Munas dan Rapimnas bahwa Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum dicapreskan dari Partai Beringin. Tetapi Partai Golkar sebagaimana partai besar secara umum itu tentu membuka semua opsi, karena bagaimanapun mereka belajar dari realitas politik. Kalau misalnya Golkar sendiri kan tidak cukup untuk bisa mencapreskan Pak Erlangga, karena suara Golkar jauh dari presidensial threshold. Saat yang sama PAN karena sudah 2 kali mengalami kekalahan di 2 pilpres sebelumnya, mau tidak mau sebagaimana disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan, orientasi pertama untuk membangun koalisi di 2024 adalah awan koalisinya itu harus menyediakan apa yang saya sebut dengan istilah winning formula atau winning ticket. Nah, pertanyaannya siapa yang punya potensi menang? Nah, mohon maaf dengan segala hormat, itu bukan Pak Erlangga Hartarto ya. Survei yang baru kami rilis hari ini, Pak Erlangga dalam simulasi banyak nama, bahkan dalam simulasi 3 nama sekalipun paling tinggi suaranya cuma 3%. Nah, siapa yang punya potensi menang per hari ini tinggal 2, yaitu Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Jadi sepertinya kalau PAN ditanya, kemungkinan ya lari antara 2 capres ini. Nah, untuk Golkar, kalau misalnya Pak Erlangga Hartarto tidak bisa maju sebagai capres, tentu target keduanya adalah cawapres. Nah, pertanyaannya, siapa di antara 3 capres yang ada yang mempunyai potensi untuk memilih atau mendapuk Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres? Nah, itu 3-tiganya masih mungkin. Ya, 3-tiganya masih mungkin. Pertama, untuk Pak Prabowo masih mungkin, tetapi harus ada persetujuan Pak Muhaimin Iskandar, mitra koalisi awal dari Gerindra, termasuk Mas Anies. Nah, ini sangat mungkin juga kalau kemudian beberapa pihak menebak cawapres kejutan dari koalisi perubahan, salah satunya datang dari Partai Golkar. Karena bagaimanapun
Pak Erlangga Hartarto punya hubungan yang baik dengan Pak Surya Paloh. Dan dari sisi kekuatan suara di antara 3 partai pendukung koalisi perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat, suara Golkar lebih tinggi. Cuma memang elektabilitas Pak Erlangga secara personal tidak setinggi Mas AHY. Tapi dalam politik apapun bisa terjadi. Kalau dengan Ganjar, Mas Burhan? Nah, dengan Ganjar, nah begini ya, saya membaca Ibu Mega ya. Ibu Mega ini figur yang sangat menghormati kebajikan lama. Jadi capres-cawapres itu harus merepresentasikan pluralitas bangsa. Jadi karena Mas Ganjar itu dari ranah atau kawah nasionalisme, maka cawapresnya itu sebaiknya dari kubu religius atau Islam. Dan Mas Erlangga Hartarto bukan bagian dari itu, gitu loh. Jadi yang kedua, kebajikan lama yang kedua adalah mengkombinasikan antara Jawa luar Jawa. Seperti itu enggak antara Pak Bung Karno dengan Bung Hatta. Dan Pak Erlangga Hartarto dengan Mas Ganjar sama-sama dari Jawa gitu. Jadi artinya dari sisi itu agak kurang masuk. Kalau Golkarnya sendiri mengusung Ganjar Pranowo tapi tidak mengusulkan Erlangga sebagai bacawa presnya, ada tidak kemungkinan itu? Ya terserah Pak Erlangga Hartarto ya. Kalau Bung Yasir mungkin menanyakan sama Pak Erlangga itu bersedia atau tidak menyerahkan tiket Golkarnya tanpa dirinya dipilih sebagai cawapres. Oke. Dari Bang Andre sendiri bagaimana nih akhirnya memetakan, karena kalau kita lihat nih sangat alot begitu dalam menentukan siapa bacawa pres dari Ganjar Pranowo ini, Bang Andre? Sebenarnya tidak alot dalam arti bahwa ya tarik-tarikan antara kepentingan. Nah ini kan proses ini kan berjalan secara alamiah dengan rasionalitas, seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan tadi gitu, bahwa mempertimbangkan aspek-aspek kultural, historis, terus kemudian juga ya lintas sektoral. Tapi yang paling penting bahwa dari pertimbangan-pertimbangan itu bahwa baik capres maupun cawapres ini secara bersama mempunyai kemungkinan potensi elektoral untuk memenangkan pilpres ini gitu. Nah ini yang saya kira ya karena siapa sih yang mau mengusung untuk kalah gitu kan. Betul. Dan kemudian juga pertimbangan berikut adalah kedua figur ini, pemimpin ini bisa memimpin republik ini ya secara dengan kerjasama yang baik, solid, baik di pemerintahan, kemudian didukung oleh di DPR untuk melanjutkan program-program kerja, program-program yang sudah dilaksanakan dan mempercepat program pemerintahan sekarang. Karena kita sudah melihat juga banyak sekali tantangan-tantangan ke depan ini yang ya suka tidak suka kita harus katakan bahwa kepemimpinan nasional itu akan sangat menentukan langkah dan arah bangsa ini ke depan. Nah ini yang secara sangat serius kalau kita lihat dari ekspresi Ibu Mega ketika bertemu teman-teman PAN itu mengajak kita teman-teman partai politik dan kemudian tentu kita di bangsa dan negara untuk melihat dan berpikir ke sana gitu. Tidak hanya sekedar hari ini kita bicara berkoalisi ke sini, kemudian berkoalisi ke sana, ya kita tahu bahwa proses pencapresan ini ya di samping kita mengusung dan mendukung calon presiden dan wakil presiden untuk memenangkan, kita juga menghitung kotel efek daripada tiap-tiap partai. Tapi satu kalimat yang Ibu Mega sampaikan di dalam pertemuan dengan PAN ini artinya pertimbangan untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Baik. Saya kira itu mempunyai makna yang dalam untuk kita semua bersama memikirkan pada aspek itu. Oke, kita nantikan ya seperti apa ya nanti ya. Belum bisa dijawab. Bung Yasir ya. Gimana Bang Burhan terakhir? Ya, yang penting seperti
baju yang dikenakan Bung Andreas dengan saya. Merah Ada putih. warna merah dan putih. Merah putih. Baik. Yang Baik. penting untuk kepentingan Itu, merah Bu putih. Jasir. Oke, kita tentu saja ini menjadi harapan kita semua ya, bahwa kepentingan masyarakat, kepentingan rakyatlah yang berada di atas segala kepentingan yang lain ya. Kita nantikan ya, apakah kejutan siapa partai politik yang nanti akan bergabung dengan PDI Perjuangan hari Jumat nanti ya. Terima kasih politisi PDIP Andra Sugo Pereira dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya.